sampaikan tadi merupakan beberapa contoh kasus antar siswa yang terjadi di sekolah akibat luapan emosi yang tidak dapat ditahankan. Sebenarnya emosi itu apa sih? Apakah penting untuk dipahami? Menurut KBBI, emosi berasal dari kata emotus atau emover yang artinya sesuatu mendorong sesuatu. Atau secara umumnya, emosi adalah tahap di mana tubuh bereaksi ketika menghadapi suatu situasi. Misal, ketika kita kehilangan barang, kita akan merasakan sedih. Ketika kita dalam pertengkaran, kita akan merasakan marah. Nah, itu adalah emosi. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, emosi adalah keadaan diri seseorang yang disertai dengan warna efektif baik dalam tingkat lemah maupun tingkat luas. Nah, seiring pertambahan usia dan juga pengalaman hidup, manusia akan mengalami berbagai perkembangan, dan itu termasuk dengan perkembangan emosi. Dalam perkembangan ini, manusia akan mulai mengetahui cara mengelola dan mengekspresikan emosi yang dialaminya dengan cara moral yang sesuai. Dan juga dalam perkembangan ini, manusia akan mulai memahami emosi orang lain melalui komunikasi. Perkembangan emosi sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap bayi. Tahap bayi ini dari rentang usia 0-2 tahun. Emosi yang dialami oleh bayi itu sederhana sekali. Hanya menangis, tertawa, hanya seperti itu. Menangis dilakukan ketika mereka menunjukkan rasa ketidaksukaan, ketidaknyamanan, ataupun lapar. Sedangkan untuk ketawa pastinya hanya terjadi ketika bayi merasakan suatu ketertarikan akan suatu hal. Nah, setelah itu ada masa kanak-kanak pertama, di mana untuk rentang 2 tahun sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak-anak sering menunjukkan emosi secara terang-terangan, namun hanya bersifat sementara. Mereka pun juga menunjukkan emosi itu hanya sebagai bentuk mereka ingin menjadi pusat perhatian, mereka ingin terlihat kuat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada masa kanak-kanak terakhir, di mana dari rentang 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, pada rentang ini, anak-anak itu mulai memahami bagaimana mereka jika berada di posisi orang lain, bagaimana cara mereka mengendalikan emosi, dan juga pada masa ini mereka mengetahui norma-norma sosial, sehingga mulai muncul rasa empati, malu, dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu pada tahap remaja. Tahap remaja ini biasanya dipengaruhi oleh hormat, terutama dialami oleh perempuan. Nah, lalu selain hormon, juga dalam fase remaja mereka mengalami fase pencarian identitas, hingga mulai muncul emosi seperti frustasi, kebingungan, seperti itu. Dan juga hubungan dengan lingkungan menjadi pengaruh bagaimana remaja mengekspresikan emosi mereka terhadap orang lain. Lalu yang tahap terakhir yaitu tahap dewasa. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir di mana emosi mereka sudah matang, dan juga mereka sudah mulai ada refleksi maupun penerimaan diri akan kekurangan dan juga kelebihan yang dialaminya. Sehingga dengan emosi-emosi yang sudah sering mereka lakukan, mereka akan sering mengendalikan diri dan juga memperbaiki bagaimana cara agar emosi mereka tidak lepas kendali. Lalu, bagaimana untuk dampak-dampaknya? Mari kita bahas. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab. Nah, yang pertama itu merasa hebat jika ikut aksi tawuran. Nah, di kalangan remaja ini banyak dari remaja berpikiran bahwa kalau ikut dalam aksi tawuran itu rasa keren, hebat. Apalagi kalau kelompoknya itu menang. Kemudian yang kedua ada solidaritas kelompok. Jadi kalau anggotanya tidak ikut, merasa tidak solid gitu. Kemudian yang ketiga adanya provokasi. Jadi sering terjadi ada salah satu tokoh yang memprovokasi agar terjadi konflik antar dua kelompok yang mengakibatkan aksi tawuran. Kemudian yang keempat itu kesenjangan sosial dan ekonomi.
Nah, kesenjangan sosial ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan antara dua daerah tersebut atau dari dua kelompok tersebut. Yang ada juga kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi terjadi bila salah satu kelompok ini dalam ekonomi itu lebih maju atau lebih makmur seperti itu. Akhirnya ada rasa iri yang mengakibatkan adanya bentrokan atau tawuran. Kemudian yang kelima itu tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi emosinya itu dilepaskan dengan cara aksi tawuran itu. Kemudian yang keenam adalah pengaruh lingkungan. Bisa saja di lingkungan tersebut dari zaman dulunya sudah terjadi konflik yang belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi konfliknya itu berkelanjutan sampai sekarang dalam bentuk tawuran seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari tawuran pelajar. Nah, tawuran pelajar ini dapat menyebabkan dampak yang negatif baik bagi warga sekitar maupun para pelajar itu sendiri. Contohnya, pada ketika melakukan tawuran antar pelajar itu mengakibatkan rusaknya fasilitas kota, rumah-rumah warga, kaca-kaca toko, dan lain-lainnya. Selain itu juga berdampak pada pelajar itu sendiri. Nah, ketika tawuran pelajar itu akan memakan korban, baik memberikan luka yang berat bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada segi aspek mental, korban tawuran pelajar ini dapat menyebabkan trauma. Baik, selanjutnya yaitu solusi dari faktor penyebab. Yang pertama yaitu ada merasa hebat jika ikut aksi tawuran. Mungkin kita bisa memberikan solusi melakukan sebuah seminar yang isinya yaitu larangan tawuran atau pentingnya untuk bersikap positif. Lalu yang kedua itu ada solidaritas suatu kelompok. Mungkin salah satu solusinya yaitu solidaritasnya itu bisa diarahkan ke sebuah hal yang positif seperti mungkin bermain sepak bola atau olahraga lainnya ya. Selanjutnya yaitu adanya provokasi dari salah satu tokoh. Mungkin kita bisa memberi edukasi atau arahan contohnya kepada siswa SMP, karena siswa SMP itu emosinya masih belum terlalu stabil. Nah, itu tujuannya agar mereka itu tidak mudah terpengaruh oleh provokasi-provokasi dari luar. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Mungkin kita bisa memberikan solusi yaitu melakukan sebuah kunjungan ke balai desa atau bagian pekerjaan kantoran agar para siswa itu lebih mengenal bagaimana dunia perkantoran dan bisa mempunyai pandangan untuk mencari pekerjaan. Dan yang kelima yaitu faktor penyebab tidak bisa mengontrol emosi. Mungkin salah satu solusinya yaitu bisa kita alihkan pada hal yang positif, yaitu seperti olahraga, dan bisa kita lakukan hobi juga agar pengendalian emosi kita itu lebih stabil, agar bisa dialihkan ke suatu hal yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Salah satu solusinya itu kita harus menciptakan lingkungan itu sendiri jika ingin mengarah ke hal yang positif.